Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Nurul Maulida, NIM 222 10 10 193. Perkenalkan, nama saya Auliatul Maghfirah, NIM 223101010001. Perkenalkan, nama saya Muntiza Hurin In, NIM 224101010005. Baik, kami di sini dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dibagi menjadi beberapa jenis pemahaman. Yang pertama yaitu, setiap ilmu pengetahuan dan teknologi harus tidak bertentangan dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Konsep yang kedua yaitu setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga yaitu Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia, dalam artian dapat mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan bertindak bangsa Indonesia. Konsep yang keempat yaitu bahwa setiap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa sendiri, atau yang lebih dikenal dengan identitas ilmu. Baik, pembahasan yang selanjutnya yaitu urgensi Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Urgensi sendiri di sini dibagi menjadi beberapa pengertian. Yang pertama yaitu pluralitas, yang dimana di sini menjelaskan tentang nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dikarenakan seiringnya berjalannya waktu dan juga kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menyebabkan adanya perubahan seperti cara sudut pandang manusia tentang kehidupan. Yang kedua yaitu dampak negatif yang ditimbulkan karena kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup yang berada dalam titik yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Pengertian yang ketiga yaitu pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia seperti gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cinta rasa keadilan. Yang selanjutnya yaitu sumber yuridis sebagai landasan ilmu pengetahuan. Landasan yuridis yaitu mencakup aturan perundang-undangan yang mendasari pelaksanaan pendidikan Pancasila. Dasar negara sejak diturunkannya rumusan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang 1945, yaitu landasan yuridis dapat ditelusuri dari Undang-Undang 1945. Selain itu, ketetapan MPR, Undang-Undang Peraturan Pemerintah, keputusan Menteri, dan keputusan Direktur Jenderal maupun yang lain sebagainya. Selanjutnya yaitu sumber historis Pancasila. Sumber historis Pancasila yaitu sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat ditelusuri pada awalnya dalam dokumen negara, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Berikutnya yaitu sumber sosiologis. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan, sehingga manakala ilmu pengetahuan dan teknologi tidak sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan akan terjadi penolakan. Contohnya seperti penolakan masyarakat atas rencana pembangunan pusat pembangkit listrik tenaga nuklir di Semenanjung Muria beberapa tahun lalu. Yang terakhir yaitu sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia.
Sumber politis Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu di Indonesia dapat dirumuskan ke dalam beberapa kebijakan yang dilakukan oleh para penyelenggara negara. Dalam dokumen pada masa Orde Lama yang meletakkan Pancasila sebagai dasar nilai negara, pengembangan atau orientasi ilmu, antara lain dapat dilihat dari pidato Soekarno di UGM pada tanggal 19 September 1951. Demikian pula halnya dengan zaman Orde Baru. Meskipun Pancasila ditetapkan sebagai satu-satunya asas orientasi politik dan kemasyarakatan, akan tetapi penegasan tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia belum diungkapkan secara tegas. Mungkin hanya ini yang dapat kami presentasikan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.